بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati, yang kita semua muliakan, guru kita semua Ustadz Kiai Haji Dudi Mutakin, Ustadz Ersyad, di sini ada guru-guru yang lain, ada Prof. Azali, ada Bunda Imas Karyamah, dan asatiz-asatizah yang lain, Bapak Ibu semua, yang insya Allah senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Semoga insya Allah menjadi pemberat timbangan kebaikan kita, penghapus dosa dan kesalahan kita. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita memang tentu ada kaitannya dengan apa yang memang sedang terjadi dan menimpa bangsa kita, ya, negeri yang kita cintai ini, yang menimpa sebagian saudara-saudara kita di Pulau Sumatera, wabil khusus di 3 provinsi besar, ya, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Juga tentu di daerah-daerah yang lain yang memang di banyak berita, ya, juga mengalami musibah, ya, walaupun mungkin tidak sebesar dan semasif yang terjadi di 3 provinsi di Pulau Sumatera. Insya Allah dalam setiap sujud kita, dalam setiap sholat kita, senantiasa kita sisipkan, ya, doa untuk saudara-saudara kita, ya, di manapun, ya, secara umum yang sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji, ya, dengan berbagai macam musibah bencana alam. Semoga Allah kuatkan mereka, berikan kesabaran, ya, setiap kesabarannya menjadi penggugur dosa dan pemberat timbangan kebaikan, ya, serta juga tentu jadi ibroh, jadi mauizah hasanah bagi kita semua. Karena pada prinsipnya musibah yang turun itu bukan hanya untuk yang menerima, ya, ada di situ yang harus sadar diri, ada yang harus introspeksi, ada di situ yang harus bersabar, ya, dan juga ada yang harus bersyukur, ya, bersyukur dalam artian, ya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihindarkan dari bencana-bencana tersebut, begitu. Jadi pada prinsipnya ini adalah ujian, ya, kolektif bagi kita semua, ya, bangsa Indonesia secara umumnya, kaum muslimin, ya, khususnya tentu ini adalah sebuah bentuk, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita memandang secara positif, insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada prinsipnya setidaknya tadi ada 2 ayat yang menjadi landasan, ya. Tadi sudah disinggung oleh Al-Ustadz Dudi Mutakin di surah Al-A'raf ayat 168 atau di surah Al-Anbiya ayat 35. Ya, di surah Al-A'raf 168, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Di surah Al-Anbiya ayat 35, ya, diawali dengan kullu nafsin dha'iqatul maut
wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang unik memang di dua ayat ini ujungnya Allah uji dengan yang tidak menyenangkan dan yang menyenangkan, itu tujuannya agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-A'raf kalimatnya la'allahum yarji'un, di surah Al-Anbiya kalimatnya wa ilaina turja'un. Ya, kita rujuk, kita ulang, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu diuji dengan al-hasanat, as-sayyiat, atau diuji dengan asyar dan al-khair. Ya, artinya ujian itu ada dua jenis, ada yang tidak menyenangkan, ya, ada yang menyenangkan. Yang tidak menyenangkan yang saat ini dialami oleh saudara-saudara kita, ya, eh, mereka kehilangan harta, kehilangan nyawa tentu, ya. Kemudian juga belum lagi banyak yang belum diakses, jalan yang belum bisa ditembus dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau diksi dalam Al-Quran, ya, kondisi yang tidak menyenangkan itu dibagi menjadi tiga. Ada yang jatuhnya menjadi musibah, ya. Musibah ini saya rasa adalah satu kondisi yang tidak menyenangkan yang diakibatkan ulah kita sendiri, ya. Misalnya dalam surah Asy-Syura ayat 30 misalkan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi tidaklah sesuatu yang menimpa kalian berupa musibah itu, kata Allah, fabima kasabat aydikum, ada keteledoran kita, ada kelalaian kita, ada ulah kita. Suka atau tidak suka itu harus kita akui dengan jujur, ya. Itulah jatuhnya menjadi musibah, ya, sesuatu yang menimpa kita yang tidak menyenangkan tapi diakibatkan ulah kita, ya, diakibatkan keteledoran kita, kelalaian kita. Yang kedua, ada yang jatuhnya, ya, sebagai azab, gitu, ya. Misalnya surah Al-A'raf ayat 96 misalkan, ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu, ya, kan tetapi mereka mendustakan ayat Allah, mereka bermaksiat, mereka berbuat dosa, lah, durhaka. Fa akhadnahum, maka kami siksa mereka, ya, kami azab mereka, gitu, ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah murni ujian sebagai bentuk ujian. Jadi penderitaan sesuatu yang tidak menyenangkan, karena ini Allah murni saja ingin menguji, tidak ada kaitan dengan kelalaian, tapi tidak juga ada kaitan dengan dosa. Tapi memang menjadi sebuah karakter hidup itu sendiri, bahwa kehidupan dunia adalah darul ibtila. Ya, dunia ini adalah tempatnya ujian, gitu, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi tidak ada kaitan dengan apakah dia lalai atau tidak, atau dia berbuat dosa atau tidak. Ya, pokoknya ini adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ujian. Ya, tadi sebut Al-Anbiya misalnya ayat 35 dan juga surah Al-A'raf 168. Nah, sekarang kemudian yang ingin kita bahas dalam kesempatan malam hari ini adalah bagaimana kemudian agar kita tetap tenang dalam musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Tenang ini adalah wilayah hati, ya. Ketentraman ini wilayah hati, dan itu adalah murni Allah Subhanahu wa taala yang anugerahkan. Tapi tentu ada ilmunya, ada ikhtiar kita, ada usaha kita untuk ke arah sana. Jadi bukan kita kemudian tidak sedih ketika diuji, bukan kemudian tidak merasa kecewa, tidak merasa hancur, tidak. Itu ada, tetapi kita tetap diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu. Itu yang dicarinya, ya. Maka saya ingin menyampaikan minimal 4 langkah, ya, agar kita tetap tenang, ya, agar kita tetap merasa tentram ketika musibah dan ujian itu datang.
ya menimpa kita. Nah, setidaknya ada 4 cara agar kita senantiasa di atas ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika musibah datang, insya Allah kita akan dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada 4. Yang pertama, ya, yang poin pertama ini yang paling utama, ya, tidak boleh dipindah ke nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Dia harus diletakkan di poin yang pertama, ya, yang utama. Apa itu? Ya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya, itu kita bisa lihat misalkan ya di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang kekal, la yamut, tidak akan mati, ya. Wasabbih bihamdih, dan bertasbihlah dengan memuji Allah, ya. Wa kafa bihi bizunubi ibadihi khabira, dan cukuplah dia, Allah Subhanahu wa taala, maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya, ya, dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba. Jadi tawakal yang pertama, ya. Jadi langsung ketika musibah itu datang, ya, langsung jangan merasa sok pintar, ya, saya merasa bisa ini, saya akan menyelesaikan ini, ya, nggak bisa, Bapak Ibu, ya. Kita merasakan, oh gampang lah, ya, saya akan ini selesaikan ini, saya akan telepon ini, ya, oh gampang, saya punya kenalan ini, saya punya cara ini dan lain sebagainya. Nggak bisa, ya. Atau saya akan kemudian melakukan ini dan itu, saya bisa, ya, saya punya banyak uang, saya punya banyak fulus, karena katanya kullu syai'in, ya, bifulus mulus, gitu katanya, ya, segala sesuatu dengan fulus itu, dengan uang itu mulus, tidak bisa. Langsung tawakal kepada Allah, ya. Nah, sekarang saya tanya, bisa kenapa kita harus langsung tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Bapak Ibu? Karena Allah tidak suka, Allah tidak senang kepada orang yang merasa dirinya mampu, ya, seperti tadi disinggung oleh Ustaz Dudi, ya. Kalau Allah tidak suka, Allah tidak senang, Allah benci kepada hambanya yang merasa mampu, merasa hebat, ya. Karena kalau dia merasa mampu, dia tidak akan bersandar kepada siapa? Kepada Allah, ya. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Ketika kita sudah mulai nyaman bersandar, ya, sudah mulai tenang, ya, bersandar dengan sesuatu, itu sandarannya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihancurkan. Dan seketika itu kita jatuh, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan kenapa kita harus tawakal kepada Allah, ya. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan kita semua untuk tidak bersandar kepada selain Allah. Tadi kan la'allahum yarji'un atau wa ilaina turja'un, itu kan poin utamanya begitu, ya. Allah tidak ingin kita bersandar kepada selain Allah, ya. Jadi sandaran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah mulai tenang dengan jabatannya, dengan posisinya, sudah mulai tenang dengan rumah mewahnya, dengan hartanya, ingat, ya, suatu saat itu semua Allah akan hancurkan, ya. Dan Allah cemburu, ya. Allah pencemburu. Apa Allah bisa cemburu? Oh, Nabi SAW yang mengatakan, ya. Nabi sendiri yang mengatakan bahwa Allah itu cemburu, ya. Rasulullah bersabda, innallaha yaghar, Allah itu maha pencemburu, ya. Bagaimana cemburunya Allah Subhanahu wa taala? Ketika seharusnya seorang manusia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya.
dia bersandar kepada kecerdasannya, dia bersandar kepada koleganya, dia bersandar kepada eh, hartanya, jabatannya, ya, atau orang-orang yang berkuasa, dia bersandar kepada uang yang seolah-olah dia merasa bisa menyelesaikan semuanya, maka Allah jadikan semuanya itu tumpul, Bapak Ibu. Ya, tadi Allah itu Yogor, Maha Pencemburu, gitu ya. Ketika kita sudah mulai bersandar dengan itu semua. Kenapa? Karena tadi Allah ingin kembali, ya, kepada Allah. Allah ingin kita kembali kepadanya untuk senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ya, perkataan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Ketika engkau ditimpa, ya, satu masalah, ternyata semua teman kita itu pergi, ya kan? Biasa kan begitu ya, Bapak Ibu. Ketika kita ditimpa masalah, teman-teman kita itu pergi meninggalkan kita. Ya, itu kan sering ya terjadi ya. Ya, kita kalau lagi tajir, Pak, ya, semua nempel ke kita, ya kan? Tapi ketika kemudian kita sedang jatuh, kita jatuh miskin, ya, kita susah, ya, apa yang terjadi? Semuanya pergi meninggalkan kita, kabur semuanya, Bapak Ibu. Dan itu pernah terjadi di zaman salafus soleh, ya. Jadi ada seorang laki-laki kaya raya, ya. Ketika dia kaya, temannya itu tiap waktu datang, ya. Waktu makan datang, pokoknya ngobrol, siang datang, malam datang, pagi datang, datang. Qadarullah, si laki-laki ini jatuh miskin. Tidak ada satupun temannya yang mengenalinya, yang datang kepadanya, nggak ada. Ya, ketika dia jatuh miskin. Ya, terus istrinya bilang apa? Wallahi ma ra'aitu suhbatasu illa suhbatak. Ya. Jadi kata istrinya, wallahi ma ra'aitu suhbatasu illa suhbatak. Ya. Demi Allah, ya, aku tidak pernah lihat teman yang jahat kecuali teman-teman kamu, hai suamiku. Atau kaganian watarokuka fakiran. Mereka datang kepadamu ketika kamu kaya, tapi mereka meninggalkanmu ketika kamu fakir, ketika kamu miskin. Ya, siapa itu? Istrinya itu yang ngomong. Ya, istri dari orang salafus saleh tadi. Kita lihat bedanya bagaimana ucapan suaminya, ya, dibanding ucapan istrinya. Kata suaminya, justru sebaliknya. Kata sang suaminya itu. Tadi istrinya kan mengatakan, teman kamu tuh jahat, ya. Mereka datang hanya saat kamu kaya, tapi meninggalkanmu saat kamu miskin. Tapi ternyata, Bapak Ibu, eh, perkataan suaminya beda. Ya, kata suaminya, lah, bukan, terbalik, kata suami. Justru temanku baik. Ya, mereka datang ketika aku mampu memuliakan mereka, dan mereka tidak datang karena mereka tahu aku lagi susah. Kalau mereka datang, mereka akan semakin menyusahkanku, gitu kan? Kira-kira kerenan jawaban siapa nih, Pak? Ya, Bapak Ibu, istri atau suaminya? Kalau istrinya kan mengatakan, teman kamu tuh ayah, teman kamu tuh Pak jahat, ya, datang cuma lagi kamu kaya, ya, tapi meninggalkan kabur ketika kamu miskin. Tapi ucapan suaminya enggak, sebaliknya, ya, teman saya itu, ya, mereka datang saat mereka tahu saya bisa memuliakan mereka. Tapi begitu saya sedang susah, mereka nggak datang karena kedatangan mereka hanya akan menambah kesusahanku nanti, gitu ya. Jadi keren ya jawaban suami itu ya. Nah, tapi Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang begini, ketika kita muncul masalah, kalau ketika muncul masalah, kemudian kita mengandalkan kekuatan, maka kata Allah, habiskan kekuatanmu, masalah nggak selesai. Ketika kita mengandalkan kecerdasan akal kita, habiskan, kata Allah, kecerdasanmu, masalahmu nggak akan selesai. Gitu ya. Bersandar kepada jabatan, kepada harta, habiskan, ya, dengan habiskan
mendapatkan harta jabatanmu itu, tetap masalahmu nggak akan selesai. Kenapa? Kenapa? Allah ingin menunjukkan kepada kita Allahus Samad. Ya, apa artinya? Allah tempat bergantung. Gitu ya. Maka ketika ada hamba Allah yang mengaku menjadikan Allah sebagai Tuhannya, ternyata dia bersandarnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya dia bergantung kepada uangnya, kecerdasannya, kepada jabatannya, kepada koleganya, maka Allah marah. Karena makna as-somad itu tidak dapat. Karena makna as-somad itu tidak dapat. Gitu kan? Nah, ada cerita misalnya bagaimana kalau ada masalah, ada musibah, kita langsung tawakal, masalahnya selesai. Ya, tawakal kepada Allah karena Allah mengatakan wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Gitu kan? Orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan semua yang dia butuhkan. Semuanya Allah cukupkan. Ya, dan Allah kan Allahul Kafi. Allah yang Maha mencukupi. Ya, itulah tawakal. Nah, ceritanya begini, Bapak Ibu. Kita tahu Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika dikejar oleh Firaun, ya, dikejar-kejar oleh Firaun, lari. Beliau membawa Bani Israel, ya. Nabi Musa ingin menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman, kezaliman Firaun dan bala tentaranya, lari kan. Dikejar oleh Firaun dari belakang dengan peralatan yang lengkap, peralatan perang yang lengkap. Tapi Masya Allah, ketika itu Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel sudah kepentok lautan gitu ya, sudah mentok ya lautan itu. Di depan lautan, di belakang bala tentara. Laut yang begitu besar dan luas, mereka nggak punya kapal, mereka nggak punya perahu, gitu ya. Lihat bagaimana Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Di surah Asy-Syu'ara, ya. Di surat Asy-Syu'ara misalkan, apa perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa? Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ya. Di ayat surah Asy-Syu'ara ayat 61, ketika kedua golongan itu, maksudnya Bani Israel, Nabi Musa dan juga Firaun dan bala tentaranya itu saling melihat, ya kan, berarti sudah dekat nih Firaun dan bala tentaranya. Saling melihat, maka berkatalah pengikut-pengikut Musa, inna lamudrakun. Aduh, ini kita benar-benar akan tersusul ini. Kita benar-benar akan ditangkap ini. Ya, ya kesananya pasti akan dibunuh kita ini. Itu. Jadi Bani Israel bukan menolong Nabi Musa, malah kemudian nyalah-nyalahin Nabi Musa. Musa gara-gara ente kita ikut ente nih, ya. Ikut antum kita jadi kena nih, bakal mati kita, ditangkap ini, Pak. Apa kata Nabi Musa? Lihat, Pak. Jawaban Nabi Musa alaihissalam, firman Allah, qala kalla, tidak akan pernah mereka bisa menangkap. Ya. Apa kata Nabi Musa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Lihat, bentuk ketawakalan Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan dia pasti akan memberikan jalan keluar. Jadi Allah akan memberikan solusi. Ya, itu jawaban Nabi Musa alaihissalam, ya. Inna rabbi, ya, inna ma'iya rabbi sayahdin. Gitu ya. Itu jawaban Nabi Musa alaihissalam. Padahal Bani Israel itu menyesal seolah-olah, aduh, ikut kamu ini nyesal gitu. Tapi lihat, ya, Nabi Musa dengan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kala enggak, mereka enggak akan menyusul kita, enggak akan menangkap kita. Ya, inna ma'iya rabbi sayahdi. Apa yang terjadi setelah itu, Bapak Ibu? Ya, karena keyakinan ketawakalan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dapatkan jalan keluarnya itu apa? Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar. Maka Allah wahyukan kepada Musa, Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan. Fanfalaqal bahar. Maka
fanfalaqa, maka terbelahlah lautan, fakana kullu firkin kataudil azim. Jadi setiap belahannya itu seperti gunung yang sangat besar. Ya, ini bentuk ketawakalan Nabi Musa alaihissalam. Ya, dengan keyakinan Allah bersamaku dan pasti Allah akan berikan jalan keluar. Ya, nah, ikhwatiman, rahman wa rahmakumullah, Bapak Ibu semua, ini ketika Nabi Musa mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, serahkan kepada Allah ketika kita tertimpa musibah atau apapun. Tawakal kepada Allah. Ya, ada masalah langsung, ya Rob, aku bertawakal kepadamu karena Engkau adalah Zat yang Maha Kuat, Zat yang Maha Kaya, Zat yang Maha segalanya. Ya, aku kecil di hadapanmu dan masalah ini kecil di hadapanmu. Jadi ketika ada masalah, musibah, yang pertama, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika masalah muncul, ya, musibah muncul, yang kedua apa? Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu husnuzon? Baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kadang-kadang kita, ya tadi seperti Ustaz Dwi sampaikan, ya Allah kenapa saya gitu kan? Yang ditimpa ini kenapa Aceh yang ditimpa tsunami misal, atau banjir bandang, kenapa nggak Jakarta dan lain sebagainya. Ini kan mindset kita, mindset yang ngatur Allah. Seolah Allah itu, maaf, nggak tahu dengan apa yang Allah kerjakan gitu. Sampai kemudian kita mendikte Allah, sampai kita mengatur Allah, kok Allah kenapa bukan Jakarta, kenapa bukan Bandung, ya misalkan, yang di situ lebih banyak maksiatnya, misalnya, kenapa kami di Aceh misal, yang kami menerapkan syariatmu ya Allah, ini kan mengatur Allah, ya. Jadi seolah-olah tidak husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, ketika Allah menimpakan itu, ya kita malah bertanya, ya, seperti itu. Lihat, nomor satu, kenapa kita harus husnuzon? Musibah itu datang atas izin siapa? Bu, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan menguji, membebani setiap jiwa itu di luar batas kemampuannya. Ya, ya artinya pasti Allah memberikan musibah, ujian, pasti sesuai dengan kemampuan kita. Ya, husnuzonnya kan ketika, oh kalau Allah ngasih masalah ini, musibah ini, oh berarti saya tuh mampu. Nah itu husnuzonnya kan. Ya, karena kalau kita tidak mampu, Allah tidak akan membebani. Ya, fattaqullaha mastata'tum, kata Allah, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan kita. Ya, maka terus mana mungkin Allah memberikan kepada kita masalah yang Allah tahu kita tidak mampu, maka zalim kan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka husnuzon yang pertama itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita harus meyakini bahwa musibah yang menimpa kita itu menunjukkan kita tuh mampu melewatinya. Kita mampu menjalaninya. Karena kalau tidak mampu, Allah nggak akan turunkan. Kalau Allah masih menurunkan, ya, beban atau masalah yang Allah tahu kita tidak mampu, kan berarti Allah zalim. Ya, sedangkan Allah, ya, tidak zalim kepada hambanya. Itu yang pertama. Ya, kalau husnuzon itu kita harus yakin bahwa kita mampu melewatinya. Ya, berarti ketika masalahnya besar, berarti Allah titipkan kemampuan besar juga kepada kita untuk menghadapinya. Dan itu kan lagi kan. Makanya kenapa para nabi itu disebut manusia yang paling berat ujiannya, karena Allah titipkan juga kehebatan kemampuan kepada para nabi setara dengan ujian atau musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Husnuzon yang kedua apa? Ya, siapa yang paling penyayang kepada kita? Ya, pertanyaan, siapa yang paling penyayang kepada kita di alam semesta ini? Yang paling sayang kepada kita? Pak, Bu, bukan suami, ibu, bukan istri bapak, bukan anak kita yang paling sayang kepada kita itu. Kalau karyawan bukan bos kita, ya, yang paling sayang kepada kita, bukan bestie kita, bukan sahabat-sahabat, tidak. Yang paling sayang kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Di zaman Nabi itu ada kisah seorang ibu yang kehilangan anaknya, ya. Wah, dia cari ke sana kemari anaknya. Dia panik, ya. Lalu kemudian para sahabat Nabi juga kemudian bantu mencarinya. Ketika anaknya ketemu, langsung ibu itu memeluk anak tersebut, menggendongnya, ya. Wah, diciumi anak itu, Pak. Ya, digendong kemudian dipeluk dengan erat, ya. Nah, eh, ketika kemudian Rasulullah SAW mengatakan saat itu apa? Kalian lihat ibu itu? Ya, ya Rasulullah. Ya, kalian lihat ibu itu ya? Ya, ya Rasulullah. Terus Rasulullah kemudian mengatakan apa? Wallahi, demi Allah. Allahu arhamu bikum min hadhihi biwaladiha. Ya, kata Nabi, Wallahi Allahu arhamu bikum min hadhihi biwaladiha. Demi Allah. Bahkan Nabi mengawalinya dengan sumpah, Pak Bu. Allah lebih sayang kepada kita, kepada kalian, kata Nabi, kepada para sahabatnya, melebihi sayangnya ibu tadi kepada anak. Ya, tadi kan seibu itu kan kehilangan anaknya. Oh, dicari, panik ibu itu. Kemudian para sahabat ikut membantu. Ya, ternyata ya udah ketemu, digendong, dipeluk, diciumi semuanya. Ya, kata Nabi, kalian lihat ibu itu, ingat, demi Allah, Allah lebih sayang kepada kalian melebihi ibu tadi kepada anaknya. Itu husnuzon yang kedua tuh. Siapa yang paling menyayangi kita di alam semesta ini? Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu husnuzon yang kedua, ya. Karena musibah ini datangnya dari zat yang paling sayang kepada kita. Ya, ini musibah bukan datang dari musuh yang menginginkan kecelakaan kepada kita, tapi ini datang dari Allah yang maha menyayangi kita. Terus nuzan yang kedua. Satu contoh misalkan, kita tahu kan Nabi Ayub alaihissalam, ya kan? Bagaimana ujiannya Nabi Ayub alaihissalam? Luar biasa, ya, top lah pokoknya. Bahkan dikatakan Nabi yang paling penuh dengan ujiannya itu Nabi Ayub alaihissalam. Ya, sampai dalam hadis itu nanti di hari kiamat, orang-orang yang sabar-sabar itu dengan ujiannya, itu dia akan kumpulnya di bawah benderanya Nabi Ayub alaihissalam. Saking sabarnya. Ya, ujian pertama Nabi Ayub apa? Nabi Ayub itu sebenarnya orang paling kaya di zamannya. Ya, paling kaya. Kemudian istrinya banyak. Hari pertama Allah kirim banjir. Dari uangnya yang kalau kita mungkin miliaran, triliunan, ya, begitu banyak, sekejap mata 0 rupiah. Ya, ini nggak menunggu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, enggak. Seketika itu, sekejap mata 0. Biasanya kan kalau kita bangkrut kan nggak langsung gitu Pak Bu, ya. Ya, hari ini kerugi, besok ketipu dan seterusnya lah begitu. Ini langsung seketika itu habis hartanya yang miliaran, triliunan, tiba-tiba jadi 0. Ya, Allahu Akbar. Tapi Nabi Ayub tenang sekali. Ya, sudah. Keesokan harinya anaknya banyak, rumahnya runtuh, rubuh. Itu anak semuanya meninggal seketika. Ya, Masya Allah, Pak. Ya, ya. Yang pertama tadi dihabiskan hartanya dengan banjir, yang kedua anaknya meninggal semua, jatuh, ya, rubuh rumahnya, ya. Ya Bapak Ibu, kita nggak usah khawatir ya, kita nggak gitu karena keimanan kita belum setara dengan Nabi Ayub alaihissalam gitu ya. Ya, lalu yang ketiga, ya, setelah anaknya semua meninggal kan, dikasih sakit ya Nabi Ayub kan, dikasih sakit, ya. Tapi Nabi Ayub tetap tenang saat itu, ya. Nabi Ayub dikasih sakit, ya, dan semua istrinya meninggalkan dia. Sisa satu orang kan, sisa satu orang yang paling sabar mendampingi Nabi Ayub alaihissalam, ya. Jadi Nabi Ayub diberikan sakit, penyakit kulit, ya, yang membuat Nabi Ayub nggak bisa bekerja lagi.
Nabi Ayub kemudian diasingkan karena menular bau ya, penyakit kulit itu. Tapi Nabi Ayub tetap tenang sekali. Terus istrinya datang kepada Nabi Ayub, ya, wahai Ayub, innaka nabi, hai Ayub, engkau tuh nabi, ya, engkau itu nabi, gitu ya kan? Wallahu yastajibu doa nabi, dan nabi kalau berdoa pasti Allah mengijabah, ya. Maksudnya ya mintalah kepada Allah gitu kan. Pasti sekejap mata doanya dijawab. Mintalah supaya sembuh, minta kemudian kembali hartanya. Apa jawaban Nabi Ayub, Bapak Ibu? Istahyaitu mir Rabbi. Saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. 80 tahun saya sehat, baru dikasih 8 tahun sakit. Masa saya kemudian mengeluh? Nabi Ayub alaihissalam. Ya, Pak, kaki kita ini 60 tahun dipakai jalan sana, dipakai umroh, dipakai haji, dipakai terbang sana, dipakai kemudian jalan-jalan gitu ya. Masa kadang-kadang 1 hari 2 hari kita dikasih sakit, wah, keluhannya sudah alam semesta tahu gitu ya. Nabi Ayub sampai mengatakan istahya itu mirrobi, saya malu kepada Allah itu kalau harus berdoa minta supaya segera disembuhkan dan lain sebagainya, ya, dikembalikan lagi hartanya. Kenapa? Karena 80 tahun saya diberikan sehat oleh Allah, baru 8 tahun ini saya diberi sakit, masa saya mengeluh? Ya, malu saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Ayub, ya. Nah, apa yang terjadi setelah itu, Bapak Ibu? Satu saat istrinya itu menggunting rambutnya ya. Rambutnya digunting istrinya. Dibawa ke pasar, dijual untuk beli makanan buat Nabi Ayub. Nah, di situ Nabi Ayub, aduh ya Allah, ini nggak kuat lihat kayak begini nih. Ya seperti ini, aduh, ya, kiat deh meninggal deh, kan gitu ya. Sampai sedemikian lupa pengorbanan istrinya, gitu kan? Istri saya begini ya Allah. Akhirnya Nabi Ayub kemudian berdoa. Ingat, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Lihat Bapak Ibu. Ingatlah ketika Ayub itu menyeru kepada Robnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ani masaniyadurru. Ya Allah, aku kesenggol. Kalau masun itu, mas saya musuh itu cuman menyentuh. Jadi tipis banget. Jadi Nabi Ayub mengatakan, saya cuman sedikit nih kena kesulitan ya Allah. Ya, kalau masun itu kalau mobil cuma keserempet gitu. Nggak nabrak, nggak ditabrak. Padahal Nabi Ayub udah babak belur, Pak. Tapi beliau karena malu kepada Allah gitu ya. Dengan nikmat yang sudah banyak malu. Beliau hanya mengatakan ani masaniya dur, ya Allah. Aku cuman keserempet nih, kesulitan saja sedikit saja Allah. Masun cuma nempel sedikit. Ya, tapi ini husnuzonnya Nabi Ayub. Wa anta arhamur rahimin. Tapi ya Allah, engkaulah Tuhan yang maha penyayang di antara yang sayang. Di antara manusia yang sayang, makhluk Allah yang sayang, engkaulah yang maha penyayang. Ya, ini seni berdoanya Nabi Ayub alaihissalam. Ya, seni berdoanya. Kalau kita kan pengennya to the point terus, Pak. Ya, kita pengen ya Allah sembuh, ya Allah sembuh, ya Allah kan gitu. Ya Allah kasih rizki, ya Allah kasih rizki, itu saja kita terus. Ya, padahal Nabi Ayub cuma Robbi apa ini masanya ya Allah, saya cuma kena sedikit nih kesulitan, lagi kena sedikit. Padahal Nabi Ayub sudah babak belur, Pak. Wa anta arhamur rahimin. Nah, bentuk ke apa namanya nih? Ke uh, husnuzonnya Nabi Ayub, engkaulah maha penyayang. Ya, ya. Itu yang kedua, ya. Kita harus apa namanya? Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian membuat tenang, ya, membuat tenang kita, membuat kita tentram di tengah musibah atau di tengah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Nah, yang ketiga, ya, walaupun ya akhirnya kan apa yang terjadi ya kepada Nabi Ayub, ending dari ceritanya terakhir kali Nabi Ayub alaihissalam kemudian Allah kan mengijabah ya
wa kasyafna, ya, dan kami hilangkan semua kesulitan Nabi Ayub itu ketika Allah kembalikan badannya menjadi bersih, ganteng lagi, penyakit kulitnya hilang, ya. Istrinya pulang sampai nggak ngenalin gitu, Pak. Aku Ayub, kata Nabi Ayub itu. Aku Ayub. Nah, ini yang luar biasa, ya. Nah, yang ketiga, ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah, ya, adalah la asu, jangan pernah putus asa, ya. Ketika musibah datang jangan berputus asa, karena innahu la yai'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun, karena tidaklah yang putus asa itu kecuali orang-orang yang kafir. Kalau kita beriman kepada Allah, maka kita mengimani kekuasaan Allah. Tapi kalau kita putus asa, sama saja kita tidak meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sama saja kita mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan pernah putus asa ketika musibah itu datang, ketika ujian itu datang. Contohnya, Nabi Muhammad SAW ketika pergi hijrah ke Yathrib, ya, yang menemani siapa, Pak? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Abu Bakar Siddiq. Padahal seharusnya kan lebih penting Umar atau Abu Bakar yang menemani. Kalau untuk keamanan kan pasti Umar. Ya, karena Umar, ya, anggaplah bodyguard gitu ya. Ya, bodyguardnya harusnya Umar. Gitu kan? Tetapi kenapa Allah memilih Abu Bakar? Padahal Umar itu, Pak, ketika Umar ketika akan hijrah, beliau itu mengumumkan di depan Ka'bah, ya, hey orang-orang Quraisy, aku kasih informasi pengumuman, besok aku akan hijrah, aku akan pindah ke Yathrib. Jadi ngasih pengumuman, Pak. Lalu ditambah oleh Umar, siapa yang istrinya pengen jadi janda, besok datang halangi aku. Atau siapa yang anaknya ingin jadi yatim, silahkan halangi aku. Itu Umar bin Khattab. Ya, kenapa kemudian Allah tidak memilih Umar yang mendampingi Nabi, kan? Aman, kan? Nggak harus muter jalannya. Karena perjalanan saat itu yang dibutuhkan bukan kekuatan fisik semata, tapi kekuatan iman. Ya, sehingga ketika bersembunyi di gua Tur, kan begitu ya, itu sudah gemetar saja, kan begitu ya. Maka kata Nabi, ya, la tahzan, itu ya, intinya jangan putus asa, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Ya, kadang-kadang keputusasaan itu, bukan kadang-kadang, maka seringkali keputusasaan itu seketika itu menutup pintu, ya, jalan keluar yang Allah sudah siapkan. Selangkah lagi sebenarnya, tapi kita memilih untuk putus asa, memilih untuk menyerah misalkan. Padahal selangkah lagi itu jalan keluar sudah Allah perlihatkan, sudah Allah siapkan. Maka kemudian putus asa menjadikan kita, menjadikan jalan keluar itu nutup lagi, ya, menjauh lagi dari kita, ya. Itulah putus asa yang kata Nabi, yang kata Allah Subhanahu wa taala, orang putus asa hanyalah orang-orang kafir. Orang beriman tuh nggak ada kata putus asa, ya. Karena itu yang membuat kita tenang di tengah musibah, ya. Dan yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu, la tansa doa, ya. La tansa minad doa, jangan melupakan doa. Ya, itu tawakal. Yang kedua, husnudzon. Yang ketiga, jangan pernah putus asa. Dan yang keempat, doa. Ya, kita ini kadang-kadang kan mudah panik itu, Bapak Ibu, ada masalah, panik, ada ujian, ini panik. Iya. Karena kita tidak terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tidak pernah kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa itulah senjata orang beriman. Ya, maka tadi ketika musibah datang, kita punya satu senjata yang tidak mungkin luput, yaitu doa. Ya. Yang menyuruh kita berdoa siapa, Pak? Allah. Yang menjanjikan doa kita diijabah, Allah juga. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Dan Tuhanmu berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan langsung ijabah. Artinya aku akan ijabah. Jadi yang nyuruh kita berdoa Allah, yang menjanjikan doa itu dijabah Allah. Kenapa kita tidak lakukan itu?
Allah ingin memberikan kepada kita ketenangan, Pak. Ya, Allah ingin memberikan kita ketentraman dengan kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kadang-kadang kan kemudian kita tidak sadar ada hal-hal yang mungkin bisa menghalangi doa kita diijabah. Kata Nabi, diantaranya adalah rizki yang haram. Ya, masukkan ke dalam mulut dan perut kita itu rizki yang haram, baik itu zatnya maupun cara mendapatkannya. Ini akan menjadi hijab yang menutup dan menjadi dinding ya doa kita itu tembus kepada Allah SWT. Bukan Allah tidak mendengar gitu ya, tapi karena makanan yang haram, rizki yang haram itu menjadi dinding pemisah ya. Maka ini yang harus kita jauhi supaya doa kita itu diijabah ya. Dalam hadis ya, dalam hadis Nabi yang mengatakan ada seorang ya musafir, lusuh dan lain sebagainya gitu, dan mengangkat kedua tangannya ya, tapi Allah tidak mengijabah. Kenapa? Ya, waguziya bil haram, dia makan dari yang haram, wa malbasu haram, kemudian pakaiannya juga haram. Fa anna yustajabu lahu, kata Nabi. Bagaimana mungkin Allah akan mengijabah doanya? Ya, maka kita bersihkan itu rezeki kita bersihkan dari yang haram, gitu ya. Pakaian, ya, cara mendapatkannya. Jauhkan anak dan istri kita untuk bisa ya menikmati yang haram. Makanya ibu ketika suami akan berangkat kerja ya, ingatkan terus suaminya, ayah, kami masih tahan kalau nggak makan 1 hari, tapi kami nggak akan tahan kalau ayah bawa yang haram, kami nggak akan tahan dengan siksa api neraka nantinya, gitu ya. Kami tahan nggak makan 1 hari, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau ayah bawa yang haram, nah kami nggak tahan, nanti harus menahan siksa api neraka. Nanti doa kemudian tidak diijabah, keberkahan kemudian jauh dalam kehidupan kita, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah 4 cara gitu ya untuk kita bisa tenang, tentram dalam musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Sekali lagi, yang pertama tawakal kepada Allah ya. Jangan pernah bersandar kepada kehebatan, kecerdasan akal kita, kehebatan posisi jabatan kita ya. Jangan pernah bersandar kepada manusia ya. Tidak, Allah Maha Pencemburu. Allah tidak ingin hambanya bersandar selain kepadanya. Yang kedua, tetaplah berhusnuzon ya, karena aku bagaimana prasangka hambaku kepadaku, kata Allah kan begitu. Ana inda dzanni abdi bi. Yang ketiga adalah jangan berputus asa ya. Insya Allah masih diberikan umur, berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita ya. Untuk saudara-saudara kita yang di Sumatera Barat, Utara, dan juga di Aceh, jangan pernah putus asa. Insya Allah Allah Maha Kaya, Allah Maha Berkuasa. Dan yang terakhir, terus panjatkan doa ya, sebagai bukti. Doa itu kan bukti ketersambungan kita dengan Allah, bukti kita mengakui kelemahan kita. Itulah doa ya. Ya, jangan pernah, kata Ustaz Dudi tadi, kita sombong ya, kita merasa mampu dan saya enggak ya. Kita hanya hamba. Sekali lagi, kita hanya hamba, tidak lebih dari itu. Maka bersikaplah seperti hamba ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jazakumullah khairan kepada guru kita Ustaz Dudi Mutakin yang sudah memfasilitasi media silaturahim dan ilmu ini, juga Ustaz Irsyad ya, dan Bapak Ibu semua, jazakumullah khairan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan lagi kepada Ustaz Irsyad. Mangga Ustaz Irsyad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم